Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Melisa Rosanti dengan NIM 240231100023. Kelas A, Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Ekspektasi Konsumsi ASN Terhadap Kenaikan Gaji tahun 2024, Analisis dengan Permanent Income Hipotesis dan Implikasinya pada Perekonomian Makro Indonesia. Nah, mungkin kita akan berawal dari latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Artinya, jika konsumsi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi nasional cenderung ikut meningkat. Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan kenaikan gaji ASN sebesar 8% melalui APBN. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Namun, dalam teori ekonomi, kenaikan pendapatan tidak otomatis meningkatkan konsumsi. Respon konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memandang pendapatan tersebut, gitu. Nah, contohnya jika kayak seseorang mendapat tambahan pendapatan gitu, tapi menganggapnya hanya sementara, otomatis dia akan cenderung menabung gitu daripada untuk mengonsumsinya gitu. Sebaliknya jika ia yakin pendapatannya ini stabil gitu dan berkelanjutan, dia akan meningkatkan konsumsinya gitu. Karena dia udah tahu nih, oh pendapatanku ke depan segini nih dan aku boleh nih mengeluarkan untuk konsumsi segini gitu. Jadi mereka sudah tahu porsinya masing-masing untuk, pendapatannya sendiri gitu, untuk pengeluarannya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang akan terjadi jika adanya kenaikan gaji ASN 2024 ini gitu. Kenaikan gaji ASN sebesar 8% mulai direalisasikan pada Maret 2024 dan bersifat rutin bulanan gitu, bukan bonus satu kali gitu, tapi emang bakal berlanjut gitu. Kebijakan ini menambah pendapatan tetap bagi jutaan ASN di seluruh Indonesia gitu. Karena ASN, tersebar di berbagai daerah. Kebijakan ini berpotensi mendorong, eee, aktivitas ekonomi tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah gitu. Contoh, kayak ASN yang sebelumnya hanya cukup untuk kebutuhan pokok nih. Setelah adanya kenaikan gaji, bisa saja mereka mulai memberi barang-barang sekunder seperti peralatan rumah tangga atau meningkatnya kualitas konsumsi pangannya yang dulunya misalnya mereka hanya mengonsumsi daging itu 3 kali dalam seminggu, mungkin bisa saja dengan adanya kenaikan gaji ini mereka akan, mengonsumsi 6 kali, setiap hari kah atau 5 kali dalam seminggu gitu gitu. Nah, mungkin selanjutnya itu ada kita masuk ke jenis pendapatan permanent income hipotesis sendiri gitu. Permanent income hipotesis, dari Milton Friedman, teori ini menyatakan bahwa konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, bukan pendapatan sesaat. Nah, di sini kita coba untuk, membedah menjadi 2 gitu, pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Permanen itu adalah pendapatan yang dianggap stabil dan diharapkan terus, diterima gitu. Contohnya kayak gaji ASN tadi gitu. Karena, kan ketika sudah ditetapkan otomatis itu bakal berlanjut hingga mereka pensiun nanti gitu. Dan untuk pendapatan sementara atau transitori ini bisa, tidak pasti atau jangka pendek gitu. Dan otomatis orang sudah cenderung untuk menabung daripada untuk mengonsumsi. Kenapa? Contohnya kayak buruh gitu yang digaji per jam atau per hari lah gitu.
Nah, ketika misal mereka digaji per jam lima 500.000 gitu. Misal digaji 500.000. Nah, mereka ini bisa saja nih dari bosnya karena mereka terlihat rajin dan lain sebagainya, mereka dikasih bonus lah 100.000 semisal. Nah, 100.000 ini yang dianggap sebagai bonus atau pendapatan sementara karena kan tidak pasti gitu ke depan mereka juga bakal dapat 100.000 ini dan mereka pasti cenderung untuk menabung karena misalkan untuk orang-orang tua gitu, ditakutkan anaknya di kemudian hari membutuhkan kayak, dana yang bersifat kayak tiba-tiba lah gitu. Nah, dengan adanya tabungan mereka dapat menutupi itu dengan, karena untuk buruh sendiri kan karena tidak pasti mereka itu kerja dalam sehari berapa dan mereka bisa nggak, untuk setiap hari, eee, untuk bekerja gitu. Nah nah ini sudah kita bahas tadi, ketika gaji ASN dianggap permanen, otomatis konsumsi akan meningkat. Nah, dan berkelanjutan. Jika dianggap sementara, konsumsi yang paling hanya akan meningkat sedikit atau bahkan tidak naik karena adanya, untuk, di-spending untuk menabung dan lain sebagainya tadi. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjut kepada dampak ke permintaan agregat sendiri gitu. Ketika ASN meningkatkan konsumsi, maka agregat demand atau permintaan agregatnya itu meningkat gitu. Dalam kasus ini yang paling terdampak adalah konsumsi rumah tangga gitu kan. Karena, ASN mungkin lebih ke pendapatan permanen sehingga lebih ke konsumsi gitu kan. Nah selanjutnya mungkin ada, contohnya kayak ASN lebih sering belanja semisal kayak kebutuhan pokok, ya, dan lain sebagainya itu menggunakan jasa transportasi, makan di luar atau belanja online yang mungkin dulunya mereka ketika belum adanya kenaikan gaji atau apapun itu, mereka hanya kayak berusaha untuk mungkin beli sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya kenaikan gaji ini mereka pergi untuk, beli kebutuhan pokok, ditingkatkan untuk, menggunakan jasa transportasi dan, atau belanja di online sekarang ini yang mungkin adanya ini atau kurva agregat demand ini bisa bergeser ke kanan karena adanya peningkatan permintaan agregat gitu. Nah, dampak ke PDB itu merupakan kayak bagian yang paling penting gitu. Kenapa? Karena gaji ASN ini bisa mempengaruhi PDB melalui, eee, 2 jalur gitu. Yang pertama itu melalui jalur, konsumsi yang sudah kita bahas dari tadi, yang kedua itu melalui jalur multiplier effect gitu. Melalui, konsumsi sendiri itu kita kayak bisa, eee, melihat kayak contohnya, ketika belanja ASN pada makanan, transportasi, pendidikan, dan perumahan langsung dihitung sebagai konsumsi rumah tangga dan itu dapat menambah PDB gitu. Karena mereka lebih banyak untuk, konsumsi kan dan orang-orang yang punya perusahaan itu otomatis kayak nantinya juga memperbanyak produksi, dan lain sebagainya, memperbanyak pekerja gitu-gitu, sehingga ini dapat, eee, menambah PDB gitu, produk domestik bruto gitu. Nah, kemudian ada melalui multiplier effect gitu. Ketika ASN menciptakan efek pengganda sehingga dampaknya, terhadap PDB itu lebih besar dari nilai awal kenaikan gaji. Contoh, semisal nih ASN belanja di ibaratnya mie gacoan lah gitu, mie gacoan gitu. Nah, otomatis ketika mereka ASN belanja di mie gacoan, otomatis nanti permintaan dari si mie gacoan ini meningkat. Ketika, mmm, mie gacoan ini permintaannya meningkat, otomatis
produksi meningkat, otomatis pendapatannya pun meningkat gitu. Dan ini bisa saja multiplier effect-nya juga bisa menambah pekerja baru gitu. Karena kan mereka tidak bisa memaksakan tetap dengan pekerja seadanya, tapi produksinya ini butuh banyak gitu. Jadi mereka pasti menyesuaikan sehingga di situ akan ada penarikan penarikan perekrutan pegawai dan lain sebagainya sehingga itu bisa mengurangi pengangguran, bisa mengurangi kemiskinan gitu. Nah, selanjutnya ketika si pemilik atau si yang pekerja dari dari mie gacoan ini membeli atau belanja lagi di tempat lain, otomatis pendapatan orang lain itu juga bakal naik dan bisa saja akan terjadi hal yang sama, penaikan, produksi, pendapatan, dan naik karyawan gitu, meningkatkan karyawan. Ini yang dinamakan output ekonomi itu meningkat gitu. Jadi hal ini tuh menekankan bahwa kenaikan PDB real sangat bergantung pada kesiapan dari sisi produksi. Nah, selanjutnya mungkin kita lebih bahas ke AS atau aggregate supply. Ketika ada AD maka ada AS gitu. Nah, AS itu adalah aggregate supply atau penawaran agregat adalah kemampuan perekonomian produksi barang dan jasa. Nah, jika AS mampu menyesuaikan, maka dengan permintaan yang ada itu akan positif gitu, berdampak positif atau produksi naik, PDB real naik gitu. Tapi ini juga bisa mengancam bisa berakibat buruk ketika AS-nya tidak mampu menyesuaikan kayak harga naik lah nanti. Karena kan, misalkan banyak nih yang minta, eee, permintaan terhadap apa, kebutuhan rumah tangga sapu lah naik gitu. Sementara untuk produksi sapu ini itu lebih banyak permintaan daripada, yang diproduksi. Otomatis kan ini, sebagai perusahaan atau produsen yang rasional pasti mereka karena, banyak nih yang minat sama produkku, aku naikin aja harganya sedikit. Ini dapat menimbulkan, harga naik dan, dapat menyebabkan, eee, PDB nominal naik tapi PDB realnya itu stagnan gitu. Karena kan, yang dulunya untuk membeli sapu misalkan cuman 5.000 gitu, karena ada kenaikan harga bisa saja menjadi 7.000 gitu. Itu kan, bisa menyebabkan juga inflasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, inflasi. Ini bisa menyebabkan inflasi gitu. Inflasi akibat permintaan meningkat lebih cepat dari produksi gitu. Yang, mungkin selanjutnya juga ada dampak negatifnya ya, penurunan daya beli real. Jika harga naik lebih cepat dari pendapatan otomatis, eee, yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat membeli, sapu dengan harga 5.000 tapi karena ada kenaikan harga kita sapu itu cuman bisa 1 sapu itu 7.000. Jadi yang awalnya kita uang 10.000 bisa mendapatkan sapu, tapi berubah sekarang, sapu hanya bisa didapatkan dengan harga 7.000 dan hanya tersisa uang 3.000 gitu, dan tidak bisa untuk beli 2 sapu gitu. Nah, selanjutnya itu ada, eee, mungkin rekomendasi kebijakan, terkait untuk mengantisipasi hal-hal negatif tadi gitu. Yang pertama itu ada kepastian kebijakan pendapatan. Pemerintah itu perlu memberi sinyal bahwa kenaikan gaji ASN ini berkelanjutan agar, di kedepan hari itu dipersiapkan sebagai, dipersepsikan oleh si ASN ini sebagai pendapatan permanen. Mereka bisa berekspektasi pendapatannya itu pendapatan permanen gitu, sehingga mereka, mungkin yang awalnya mungkin mereka merasa adanya ketidakpastian, dengan adanya ini, gaji berkelanjutan 8% adanya kepastian mungkin bisa aja mereka bisa beli motor gitu dan lain sebagainya. Nah,
kayak mungkin contoh kebijakan itu penyusunan roadmap, kebijakan gaji ASN jangka menengah lah. Nah, yang kedua itu penguatan dari sisi penawaran. Ketika permintaan naik itu, berarti dari sisi AS-nya itu harus adanya diimbangi dengan peningkatan produksi dan produktivitas juga gitu. Kayak kita harus mendukung contohnya kayak UMKM dan industri pangan terutama karena kita, sangat perlukan hal-hal yang seperti itu agar mampu tuh merespon peningkatan konsumsi gitu. Yang ketiga mungkin, koordinasi fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal harus selaras dengan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi, terutama dari sisi moneternya gitu, agar, eee, dapat terjadi kenaikan konsumsi dengan, inflasi yang stabil gitu, tidak berlebihan atau intinya untuk meng apa ya, untuk menjanggallah terjadinya, eee, dampak-dampak negatif yang sudah disebutkan tadi gitu. Jadi mungkin secara keseluruhan, artikel yang saya buat ini itu menunjukkan bahwa kenaikan gaji ASN berpotensi untuk meningkatkan konsumsi PDB Indonesia, terutama melalui efek berganda ini atau multiplier efeknya ini sungguh-sungguh sangat-sangat membantu, sangat-sangat, mmm, apa ya, sangat-sangat sepadanlah dengan, kenaikan gaji ASN ini. Namun, dengan adanya dampak positif terhadap PDB real sangat bergantung pada persepsi pendapatan permanen dan kesiapan sisi produksi. Jadi, kita harus memperkuat 2 hal tersebut dari sisi pendapatan dari ekspektasi ASN-nya sendiri dan kesiapan dari sisi produksi gitu. Tanpa penguatan penawaran juga kebijakan ini juga berisiko untuk mendorong inflasi gitu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.